Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Saya percaya karena Tuhan saja, sehingga kita boleh berjumpa lagi dalam renungan harian ini, yang saya percaya terus menginspirasi hidup kita, memotivasi kita untuk hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan. Karena itu yang harus menjadi juang kita untuk kita terus perjuangkan dalam hidup kita sebagai umat Tuhan. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Amsal pasal 22 pada ayatnya yang ke-9. Demikian firman-Nya, orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Demikian sabda firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita menjadi orang yang baik hati. Sebagai umat yang sudah ditebus dengan darah yang mahal di Bukit Golgota, kita diselamatkannya dengan anugerah Tuhan yang cuma-cuma, dengan harapan supaya kita menjadi orang yang baik hati, dengan harapan supaya kita menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan, dengan harapan supaya kita memiliki karakter hidup yang baik, yang mulia, dan yang menyenangkan hati Tuhan. Makanya pemazmur berkata, penulis Amsal berkata dalam ayat 9, orang yang baik hati akan diberkati. Artinya ayat ini mengajar kita untuk kita belajar dan terus berusaha, terus berjuang supaya kita menjadi orang yang baik hati. Karena saya percaya orang yang baik hati itu bukan hanya dikenan Tuhan, tapi juga dikenan oleh manusia. Bukan hanya disayangi oleh Tuhan, bukan hanya berkenan kepada Tuhan, tetapi juga berkenan bagi sesama kita. Nah, karena itu mari kita terus berusaha sebagai umat, sebagai orang percaya supaya kita masuk dalam bilangan, masuk kategori orang yang baik hati di mata Tuhan, tapi juga di mata manusia. Ada dua pertanyaan penting sebagai penuntun untuk kita memahami ayat ini dengan baik. Mengapa kita harus menjadi orang yang baik hati? Dan apa ciri orang yang baik hati? Pertanyaan pertama, mengapa kita harus menjadi orang yang baik hati? Kenapa kita harus terus berjuang supaya kita menjadi orang yang baik hati? Dalam ayat 9 tadi berkata, orang yang baik hati akan diberkati. Orang yang baik hati akan diberkati. Jadi kenapa kita harus berusaha menjadi orang yang baik hati? Karena orang yang baik itu akan diberkati Tuhan. Tuhan senang memberkati orang yang baik hati. Tapi Tuhan tidak senang memberkati orang yang tidak baik hatinya. Jadi sebagai umat mari kita belajar kenapa kita harus berusaha terus berjuang dalam hidup kita untuk kita menjadi orang yang baik hati. Karena orang yang baik hati itu akan diberkati. Kita seringkali bekerja, berjuang, berusaha untuk hidup kita diberkati. Sesungguhnya kita itu tidak salah, tapi hal yang penting adalah bagaimana kita membentuk diri kita, bagaimana kita mencipta diri kita, membangun diri kita, supaya kita jadi orang yang baik hati. Karena apa? Ketika kita menjadi orang yang baik hati, maka pasti kita diberkati Tuhan. Pasti ada berkat Tuhan yang akan dicurahkan dan mengalir dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Menjadi persoalan kita berusaha supaya kita diberkati, tapi kita tidak berusaha untuk menjadi orang yang baik hati. Padahal kita berusaha saja menjadi orang yang baik hati, maka berkat Tuhan itu akan mengalir dalam hidup kita. Orang yang baik hati akan diberkati. Jadi mengapa kita harus menjadi orang yang baik hati? Karena orang yang baik itu akan diberkati Tuhan. Pertanyaan yang kedua adalah, bagaimana ciri orang yang baik hati? Orang yang baik hati itu seperti apa? Apa tanda-tandanya? Apa ciri-cirinya yang membuat kita bisa mendiagnosa dia dan menilai dia sebagai orang yang baik hati?
Kalimat selanjutnya, orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Karena dia membagi rezekinya dengan si miskin. Jadi di sini kita melihat bahwa ciri orang yang baik hati adalah suka menolong orang. Dalam hal ini di sini disebut orang miskin, suka peduli kepada sesama, miliki hati yang murah hati untuk selalu menolong orang, untuk selalu membantu orang. Itu ciri orang yang baik hati. Jadi kalau orang itu pelit, maka dia bukan orang yang baik hati. Salah satu hal yang sangat menonjol dari orang yang baik hati itu dia selalu peduli kepada sesama. Dia selalu care. Dia selalu mau menolong sesamanya dengan apapun. Kita kan peduli kepada sesama kita itu tidak harus diwujudkan dalam bentuk uang. Tapi kepedulian kita bisa dalam bentuk membantu doa, membantu nasihat, membantu motivasi. Yang penting adalah kita ada rasa kepedulian kepada sesama kita. Kita ada solidaritas dengan sesama kita. Yang miskin, yang susah, yang lemah. Kita belajar untuk memiliki kepedulian kepada mereka dalam bentuk apapun. Dalam wujud apapun, sekecil apapun. Jadi kita... ciri orang yang baik hati itu dia suka menolong, suka membantu sesama. Ingat hukum tabur tuai. Apa yang kamu tabur itu yang akan kamu tuai. Orang menyebut ini sebagai the golden rule of life, hukum emas kehidupan. Jadi hidup ini kita harus selalu menabur, kita harus selalu peduli kepada sesama, kita harus selalu menolong orang, kita harus selalu berbuat kebaikan kepada sesama kita. Karena itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Jadi ciri orang yang baik hati adalah dia selalu peduli kepada sesamanya. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajar dan menasihati kami menjadi orang yang baik hati. Ya Tuhan, tolong kami. Mampukan kami, Roh-Mu yang kudus bekerja supaya kami menjadi orang yang baik hati. Karena ketika kami menjadi orang yang baik hati, kami akan diberkati. Dan ciri orang yang baik hati, suka menolong orang, selalu peduli kepada sesamanya. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman-Nya Allah dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami supaya bisa memberlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.